Terima kasih kawan-kawan wartawan yang hadir di tempat ini. Kebetulan saya menerima kehadiran Ibu Tiara Merlin, Tiara Marlen sore hari ini yang semula dijadwalkan kemarin, tapi karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sore hari ini, Ibu Tiara Marlen ini didampingi oleh kuasa hukumnya Pak Acong dan kawan-kawan yang lain, dan saya bersama Sekjen Komnas Perlindungan Anak Pak Danang Satongko dan Ibu Lia Latifah mewakili Dewan Komisioner. Artinya apa? Ibu Tiara Marlen ini kami terima secara lengkap sehubungan dengan kasus di mana putri dari Tiara Marlen ini saat ini berada dalam situasi membutuhkan perlindungan. Karena apa? Karena suaminya sejak istrinya berinisial M itu mengandung putrinya yang masih dalam 3 bulan, ditinggalkan oleh menantu dari Tiara Merlin ini yang juga berprofesi sebagai pekerja seni. Jadi sudah 2 tahun suaminya atau menantu dari Ibu Tiara Merlin ini tidak menafkahi. Itu artinya telah melakukan penelantaran terhadap anaknya, karena kewajiban dia sebagai orang tua terhadap anaknya itu tidak dijalankan semestinya sebagai orang tua. Jadi sudah 2 tahun usia anak ini, menantu dari cucu dari Ibu Tiara Merlin ini tidak diperdulikan oleh menantunya yang berinisial H, ya. Y. Nah, oleh karena itu sore hari ini Ibu Tiara Merlin ini datang ke sini untuk meminta bantuan Komnas Perlindungan Anak untuk menjembatani ini supaya kasus penelantaran itu bisa diselesaikan sehingga anak ini tidak terlantar. Oleh sebab itu, respon dari Komnas Perlindungan Anak segera manggil Y untuk mengklarifikasi terhadap pengaduan ini dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Tentu Komnas Perlindungan Anak akan memanggil Y untuk minta klarifikasi apa yang sedang terjadi dalam dirinya dan apa yang solusi yang terbaik bagi anaknya sendiri. Jadi sekali lagi dalam waktu dekat seminggu ini mungkin tidak lebih dari seminggu kita akan coba panggil Y untuk meminta penjelasan sehingga kita nanti bisa mencari solusi yang terbaik. Tapi yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Tiara Merlin ini secara kronologi, kami menyimpulkan sudah terjadi pelanggaran terhadap anak merupakan tindak pidana penelantaran. Tindak pidana penelantaran itu sama dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Karena kategorinya kekerasan itu terdiri dari kekerasan seksual, verbal, fisik, dan penelantaran. Jadi penelantaran itu kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu tindak pidananya adalah tindak pidana penelantaran dan dapat diancam di atas 5 tahun. Tentu kita mengambil langkah-langkah bahwa langkah hukum adalah upaya terakhir. Tetapi atas permintaan dari Ibu Tiara Merlin ini supaya bisa dimediasi untuk mencari solusi yang terbaik agar anak ini tidak kehilangan sosok seorang ayah. Karena ketika anak kehilangan seorang ayah, maka itu adalah merusak perkembangan psikologi anak dan tumbuh kembang anak. Itu yang terpenting menjadi konsentrasi Komnas Perlindungan Anak. Saya kira demikian. Sebelum Ibu Tiara Merlin menyampaikan, mungkin Pak Acong bisa menyampaikan dulu. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Komnas Perlindungan Anak sudah dengan pintu terbuka yang sangat lebar kepada kami. Tentunya seperti yang kita jelaskan kemarin. Sempat antara dua pihak ini sempat bersetegang, jadi saling tuding dan saling tuduh.
Dan seperti yang saya sampaikan juga, saatnya untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Komnas Perlindungan Anak ini tempat anak berlindung, tempat para orang tua yang menangis yang sebenarnya, dengan harapan kita setelah keperlindungan anak ini kita mendapatkan solusi-solusi terbaik. Karena ini masih baik dari kami. Ini masih baik karena di sini menurut kami, bahkan setelah diskusi barusan dengan Komnas Perlindungan Anak ini, di sini ada dugaan penelantaran terhadap anak. Ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Henry selaku orang tua yang sudah menyampaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi sekali lagi kita masih baik dan kita masih berharap ada mediasi melalui Komnas Perlindungan Anak ini. Kita masih coba untuk berlindung di bawah Komnas Perlindungan Anak ini dengan harapan dapat solusi-solusi baik, dengan harapan Yentri ini sadar apa yang dia lakukan selama ini. Biar Yentri ini tahu, biar Yentri ini punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga kenapa hari ini kita menyampaikan ke Komnas Perlindungan Anak, kita bertamu, kita minta masukan, kita diskusi dan kita mengajukan sekaligus apa yang sudah terjadi di keluarganya Tiara Nurul ini. Dan selanjutnya paling nanti kronologisnya seperti apa dari depan, apa yang disampaikan paling dari Tiara langsung. Silakan kronologi. Awal peristiwanya nanti mengapa sehingga Ibu Tiara datang ke sini sebelum nanti Sekjen dan Pak Ibu memberikan penjelasan Mas. Silakan. Terima kasih juga buat Bapak yang sudah membantu saya di sini, buat rekan-rekan wartawan juga, makasih banyak sudah menunggu kita juga lama ya. Saya akan menjelaskan lebih ininya. Mungkin kemarin kan si Henry mengeluarkan itu aja dulu ya. Nah, mengeluarkan bukti-bukti bahwa dia itu menuduh saya berbohong, katanya gitu. Justru dialah yang berbohong. Dia itu memang laki-laki pecundang. Dia sudah benar-benar melantarkan anaknya. Yang bukti-bukti dia keluarin itu sebenarnya bukan uang dia yang transfer, masih uangnya Monik. Uangnya Monik menagih karena untuk kebutuhan anaknya. Makanya Henry ini emang semuanya berbohong gitu. Saya tidak mengada-ngada di sini, nggak ada dikurangi, nggak ada dilebihin. Pokoknya saya di sini minta keadilan. Kalau memang benar-benar Yentri laki-laki sebagai orang tua yang bertanggung jawab, apalagi dia ada di Jakarta kan ya, datang ke rumah saya kan ada di sini dekat sama dia, bukan berkeluar-keluar di media gitu loh. Dia beraninya di belakang. Kenapa sih nggak datang langsung ke rumah kalau dia ada niat baik ya? Saya mohon untuk Yentri kalau ada niat baik, saya masih membukakan pintu untuk dia, masih terbuka untuk dia. Tapi kalau misalkan dia nggak ada niat baik, saya akan melanjutkan kasus ini. Mungkin gitu Bapak ya. Nggak apa-apa ya saya kalau misalkan melanjutkan masalah ini ke ini Bapak. Setiap warga negara yang dirugikan berhak untuk melaporkan itu. Iya. Itu prosedur. Silakan. Saya sebagai orang tua, katanya kemarin kan Pak Rudi ya, mohon maaf Pak Rudi itu siapanya sih yang di sini LTM kata gitu kan. Saya orang tua, tidak mungkin dong anaknya disakitin
saya mau diam aja? Karena ini anak saya sudah menyerahkan ke saya semuanya. Silahkan mama urus semuanya. Mudah-mudahan selesai. Apalagi sekarang lagi keadaan sakit, Monik. Ya mungkin bisa terjadi dari pikiran juga, bisa juga ya. Anaknya juga lagi sakit sekarang. Kalau yang dia kan tidak tahu menaun anaknya sakit atau enggak. Kemarin dia ada sempat WA saya, pengen please mama, pengen video call sama Zafira katanya gitu. Please deh mama. Saya bukan menghalangi dia, saya tidak menghalangi dia kok. Tapi selesaikan dulu, jangan seenaknya. Kemana aja kamu dari dulu? Lagi hamil ditinggal sama tidak diambil. Terus saya katanya melarang untuk ketemu dengan anaknya. Ada bukti chat saya, emang ada. Tapi dulu ya udah 1 tahun pas dia nyerai ngenalak si Monik. Hal yang wajar dong sebagai orang tua marah. Jangan harap kau bisa ketemu dengan anak kamu. Itu dulu udah 1 tahun lebih. Dilihat aja chatnya tanggal berapa. Bukan yang sekarang ini bukan. Sekarang berbuka. Iya betul. Tadinya saya ngasih kesempatan sama dia. Siapa tahu dia datang gitu Pak ya. Ini boro-boro mah ada. Gak ada alasannya corona. Dia gak punya gaji, namanya di dunia artis, kadang dapat job kadang enggak. Usaha dong. Berapapun gitu. Mungkin Baik Ibu Tiara, jadi untuk melengkapi komplain dari Ibu Tiara terhadap Yendri ini, saya kira bisa ada sampaikan kira-kira untuk melengkapi disampaikan kepada media dari dukungan kepada Ibu Tiara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Aris. Jadi dalam sebuah hubungan keluarga, konflik orang tua aja sudah membuat kesengsaraan bagi anak, apalagi ditambah dengan pelantaran. Nah, oleh karena itu, memang Komnas Perlindungan Anak selalu memihak pada kepentingan anak dan bermohon misalnya dari saudara Y, ya, yang selama ini mungkin melantarkan anak, mungkin bisa mengambil langkah-langkah lebih terbuka, lebih pendekatan-pendekatan yang sehingga anak dan ibunya sendiri itu bisa berkomunikasi dengan baik. Karena biasanya konflik-konflik itu disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik dan tidak bisa bertemu. Akhirnya kebutuhan antara satu dan yang lainnya tidak bisa tidak bisa terkomunikasikan. Nah, jangan sampai hal seperti ini anak menjadi korban. Lantaran sendiri berdampak pada kondisi sosial, psikis, bahkan kesehatan, dan entah nanti kalau umurnya bertambah ke arah pendidikan. Dan ini akan mengganggu masalah-masalah psikologis anak. Nah, mungkin solusi yang terbaik adalah bagaimana pihak-pihak saling membuka diri dan melakukan komunikasi dengan cara terbuka dan masing-masing memberikan solusi yang terbaik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, ya. Ini tambahan sedikit Pak. Ini menampakkan sedikit apa yang dijelaskan oleh Tiara barusan. Kemarin kan menyampaikan saudara Yendri ini bukti transfer. Barusan disampaikan sebenarnya, cuma aku tidak jelas di sini penyampaiannya adalah bukti transfer itu bukan buat anaknya, tapi itu adalah hutang. Menurut keterangan dari saudari Tiara ini, dia hutang yang dibayarkan kepada Monik dan Tiara. Jadi dia punya banyak hutang di keluarga itu, sehingga dia mengirim itu bukan buat anaknya, tapi itu menagih. Monik ini menagih dengan dibayar mungkin dengan cicil sedikit. Bahkan ini cuma kita mintanya ke si Yendri itu untuk biaya Zafira gitu, biaya anak, makanya tolong dong diselesaikan gitu kan. Jadi bayar hutang Bapak ini. Iya. Ini maaf Bang, ini saya sampaikan sedikit ini. Saya menunjukkan ini bahwa bukti kebenaran salah satunya Yendri sampai saat ini uang mas kawin atau mas kawin belum dibayarkan, dan dia sudah membuat perjanjian di sini. Buat perjanjian akan membayar mas kawinan, sampai hari ini dia tidak membayarkan mas kawin itu. Artinya apa? Saya menyampaikan ini. Bukti transfer yang disampaikan kemarin kepada media oleh Yendri ini itu bukan untuk anak, tapi
Tapi menurut dari Munik dan Tiara ini itu buat bayar upah. Itu aja, saya hanya menjelaskan itu aja silakan. Baik, saya kira kawan-kawan media ya. Jadi dari penjelasan tadi, terutama penjelasan dari Ibu Tiara Marin ini, bagi Komnas Perlindungan Anak sudah terpenuhi unsur penelantaran. Ya. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk tidak mempertanggungjawabkan itu secara pidana. Tetapi langkah sebelum masuk pada langkah-langkah hukum, kami masih memberikan kesempatan agar Yendri itu mau hadir di tempat kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan, yang diinginkan oleh keluarga besar Ibu Tiara Marin, secara khusus Ibu Monik sendiri. Jadi saya kira dalam minggu-minggu ini hendaknya Yendri ini bisa hadir di tempat ini untuk memberikan penjelasan. Saya kira demikian. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa untuk spot atau apa, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ada pertanyaan untuk Ibu Tiara atau kepada pengacaranya? Cukup? Nah, kalau sudah cukup, terima kasih Ibu Tiara, terima kasih Pak Atok. Siapa? Kita nanti aja, ambil sendiri.